Hari pertama masuk kerja, 103 ASN di Pemda Lombok Barat absen. Harga beras di pasar tradisional Tanah Mirat Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat kembali normal. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbarui informasi Anda hari ini bersama saya Salsabila. Inilah iNews NTB selengkapnya. Berita utama datang dari Kabupaten Lombok Barat. Hari pertama masuk kerja, 103 ASN di Pemda Lombok Barat absen. Bahkan banyak kursi kerja di Sekretariat Pemda setempat kosong belum diisi staf yang bertugas. Angka kehadiran aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Pemda Lombok Barat pada hari pertama masuk kerja pasca libur Lebaran cukup tinggi. Dari data hasil sidak yang diperoleh, hanya sebanyak 3 ASN absen di lingkup Sekretariat Pemda dan 103 tidak hadir di semua OPD di Lombok Barat. Hal itu terungkap saat sidak yang dilakukan tim Pemkab Lombok Barat yang dipimpin langsung Sekretaris BKD Lombok Barat. Dari keseluruhan ASN di Pemkab Lombok Barat, tingkat kehadiran hari pertama kerja mencapai 90%, sedangkan tidak masuk tanpa keterangan dan masih mudik. Jumlah ASN yang tak masuk itu pun masih bisa berubah karena dari sidak tersebut masih ditemukan ASN yang terlambat. Kendati pun ada kelonggaran dari Kemendagri untuk WFH, Pemda akan tetap meminta keterangan dari ASN alasan yang tak masuk kerja di hari pertama. Lakukan pemantauan kehadiran di hari pertama masuk kerja pasca libur hari raya dan cuti bersama. Untuk khusus di Sekretariat Daerah dengan jumlah 114 ASN yang ada, itu tercatat ada 3 yang cuti, kemudian ada 2 orang yang sampai saat ini belum ada orangnya. Jadi itu yang nanti kita mau pastikan ke Pak Kasubagnya apa alasan yang bersangkutan tidak masuk kerja. Hari pertama kerja di Pemda Lombok Barat berjalan seperti biasa, digelar acara halal bihalal sekitar pukul 10.00 WITA, kemudian melanjutkan kerja sampai pukul 16.00 WITA. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, harga beras di pasar tradisional Tanah Mirat Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat kembali normal. Menyusun melimpahnya pasokan dari petani karena memasuki musim panen raya di sejumlah wilayah di Kecamatan Pulau Sumbawa. Panen raya padi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat, harga beras kembali normal. Harga beras yang sebelumnya melambung tinggi tidak terkendali kini kembali normal di pasar tradisional Tanah Mirat Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Harga beras dengan kualitas premium yang biasanya dijual dengan harga Rp17.000 per kilo kini turun menjadi Rp15.000. Sementara beras biasa yang sebelumnya di harga Rp16.000 per kilo sekarang turun menjadi Rp14.000 sampai Rp13.000 per kilo. Turunnya harga beras di pasar saat ini dikarenakan sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat sedang memasuki musim panen raya. Akibat turunnya harga beras berimbas kurangnya minat pembeli, mengingat saat ini sangat mudah untuk mendapatkan beras. Sekarang harganya? Nah ini 75. Kalau yang premium itu berapa? Premiumnya itu yang sekarang sudah 5,5. Oh, udah turun ya? 350. Udah turun itu. Udah turun. Kan kemarin 390, hampir 400 kan? Sekarang turun. Itu yang hijau itu yang cap bintang itu. 250 itu 350. Oh, berarti pasca panen itu udah turun semua harga beras ya? Iya, turun. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan tradisi Lebaran Topat, harga ayam kampung mengalami kenaikan hingga mencapai 100%, menyusul tingginya permintaan dari masyarakat.
Seperti yang terpantau di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kota Mataram, ayam kampung menjadi buruan para pembeli hingga mengakibatkan kenaikan harga. Meski harga ayam kampung mengalami kenaikan hingga mencapai 100%, namun tetap terjual. Warga mengaku sengaja membeli ayam kampung untuk dijadikan lauk saat perayaan Lebaran Ketupat yang jatuh pada Rabu 17 April. Ini beli ayam untuk Lebaran Ketupat dong. Kita bikin opor Lebaran Ketupat sama Tuan Jari ya. Gimana harga ayamnya? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, pokok sama Tuan Jari butuh sebeli 1.000 seke. Oh, Itu berekor. yang Itu besar. itu pun yang sedang. Bang. Yang biasanya 50.000 jadi 100.000 sama Tuan Jari. 2 kali lipat naiknya. Masya Allah. Betul Gati. Beli banyak, Bu. Insya Allah cuma 2. Sudah nendak atau manuk pesak? Nanda. Oh. Kenapa mahal kali harganya sekarang? Ya. Hah? Nanda, Bapak. Karena banyak yang beli atau apa sebabnya mahal? Penjualan ayam kampung lazimnya mengalami kenaikan harga pada setiap perayaan hari besar keagamaan seperti pada perayaan Lebaran Ketupat di Pulau Lombok yang dirayakan sepekan atau setelah 7 hari Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Ayam kampung hendak dijadikan opor untuk dihidangkan dengan ketupat yang menjadi panganan khas dengan cita rasa yang lezat dan dinikmati pada perayaan Lebaran Ketupat. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, ragam informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Live Movie Spesial Lebaran. Komando Sang Bernyawa. Sang Kiai. Air Mata Surga. Malaikat Kecil. Di balik 98. Di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. AFC Asian Cup Under-23 live di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Saat perayaan Lebaran Topat, sejumlah pedagang janur bungkus ketupat meraup cuan, menyusul meningkatnya permintaan kulit ketupat jelang Lebaran Ketupat. Sehari menjelang Lebaran Topat, penjualan janur kelapa sebagai bahan baku pembuatan ketupat sudah banyak dijajakan di pasar tradisional. Seperti penjual di Pasar Gerung Lombok Barat menjual janur kelapa, dan janur ketupat siap pakai.
Para pedagang mengakui setiap mendekati Lebaran Topat berjualan janur kelapa sebagai bahan baku pembuatan ketupat dan kelapa di Pasar Gerung, di mana janur kelapa yang dijual banyak berasal dari Gunung Sari dan Sekotong. Untuk 10 janur ketupat yang sudah jadi dijual dengan harga Rp1.000. Sementara janur kelapa yang belum jadi dijual per biji seharga Rp500 dan satu butir kelapa dihargai Rp10.000. Tidak hanya untuk ketupat, janur untuk jajan bantal juga dijual khusus untuk jajanan bantal. Hal senada disampaikan lainnya pedagang janur kelapa. Momentum Lebaran Topat ini dimanfaatkan untuk menjual kebutuhan bagi warga yang merayakan Lebaran Topat. Dari hasil penjualan janur itu, para penjual bisa mengantongi cuan ratusan ribu rupiah. Berapa dijual? Hah? Berapa harganya? Kadang-kadang 10, 10.000, 10.000. Itu berapa? Hah? 10.000 itu berapa? 10 biji. Oh, berarti dijual 1.000. Ya. Bungkus topat. Oh, sa 15 saja 10. Sawah jari. Sawah jari. Sa biasa 20 di 10. Yang kayak gini nih. Iya. 20 di 10. Yang sudah siap 15. Salam. Lumayan laku ya dengan Lebaran Topat. Kira-kira tergantung. Oh, tergantungnya berapa makanya? Dapat 200. Oh, 200, 300. Kadang kalau ya datang untungnya kita jualan dapat 500. Udah. Di beberapa lokasi di Pulau Lombok menjadi pusat perayaan Lebaran Topat di Lombok Barat dan sejumlah objek wisata dijadikan sebagai pusat perayaan Lebaran Topat, salah satunya di Pantai Tanjung Bias, Kecamatan Batu Layar. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jelang pemberangkatan haji tahun 2024, Otoritas Bandara Internasional Lombok mempersiapkan sejumlah fasilitas tambahan dan pendukung seperti alat pemeriksaan bagasi hingga X-ray. Otoritas Bandara Internasional Lombok mulai mempersiapkan kebutuhan keberangkatan calon haji 2024. Segala fasilitas tambahan juga kini mulai dibahas untuk memberikan kemudahan kepada calon haji yang akan berangkat nanti. General Manager Angkasa Pura I Bandara Lombok menjelaskan persiapan keberangkatan calon haji akan segera dikoordinasikan dengan panitia haji terkait kondisi hingga jumlah jamaah calon haji yang akan berangkat. Selain itu, untuk fasilitas tambahan seperti pemeriksaan bagasi di asrama haji, kemudian mempercepat flow di ruang tunggu hingga tambahan X-ray di bandara untuk memberikan kenyamanan pada jamaah calon haji. Kita akan melihat kondisinya, kita akan juga memantau berapa jumlahnya, dan kemudian kalau flow dan lain sebagainya kita akan lakukan sama. Yang saya perintahkan adalah bagaimana kita menyiapkan semuanya, mulai pemeriksaan bagasi di asrama haji, kemudian nanti di sini untuk mempercepat flow malah ada di ruang tunggu kita nambah 1 X-ray, jadi sekarang nanti 3 X-ray akan kami pergunakan. Sementara itu, berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Lombok Tengah, mencatat sebanyak 1.098 calon haji melakukan pelunasan perjalanan ibadah haji dengan jumlah kuota untuk Lombok Tengah sebanyak 1.013 orang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Wisatawan dan warga sekitar Pantai Labuan Haji Lombok Timur ikuti tradisi madak. Mereka ramai-ramai turun ke tengah laut berburu beragam biota laut saat air surut. Para wisatawan dan warga sekitar Pantai Labuan Haji menyusuri Pantai Labuan Haji Lombok Timur. Mereka mulai berkumpul menjelang matahari tenggelam dan air laut sedang surut atau dalam bahasa Sasak, madak. Warga dan para wisatawan berburu beragam biota laut dari ikan hingga rumput laut. Tradisi madak ini rutin dilaksanakan saat air laut surut. Kapan ini mulai surut air lautnya, Bang? Kalau sekitar 3 hari yang lalu. Sampai semingguan berarti ke depan, Bang? Ya, semingguan, tapi dia agak malam, agak lambat, tapi sampai malam. Kalau masyarakat sekitar sendiri menganggap madak itu seperti apa sih, Bang? Masyarakat sendiri ya biasa
fenomena alam lah. Apa yang kita cari biasanya pas momen-momen seperti ini? Kalau waktu Mada itu bermacam-macam jenis hewan laut. Tradisi Madak ini sekaligus dimanfaatkan para pengunjung untuk mengakhiri libur panjang Idul Fitri 1445 Hijriah. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, ragam informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjarnegara. iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Terendam banjir, jatuhan longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Berarti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF World Tour 2024 exclusive only on iNews, the home of badminton. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Johnny taking on his man before delivering a cross. It loops up and Chetri in the back post. And like Burberry just pushed away to Jackson Irvine. Unfortunately, not in his favour as it finds a way into the net. This is Indonesia. Marcelino Ferdinand. AFC Asian Cup Under 23 live di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Sebanyak 325 pemudik gratis arus balik Lebaran 2024 diberangkatkan dengan menggunakan kapal KM Binaya di Pelabuhan Bima, Nusa Tenggara Barat. 325 pemudik gratis memadati areal terminal penumpang Pelabuhan Bima, Nusa Tenggara Barat. Ratusan pemudik gratis Lebaran ini diberangkatkan menggunakan kapal KM Binaya dari terminal penumpang Pelabuhan Bima NTB menuju Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 14 April 2024. Pemberangkatan pemudik gratis ini dilepas secara resmi oleh Kepala KSOP Bima M. Junaidi, Wali Kota Bima Muhammad Rum,
Kapolres Bima Kota, Kepala Pelni, dan General Manager PT Pelindo Bima. Menurut Kepala KSOP kelas 4 Bima M. Junaidi mengatakan, program mudik gratis Lebaran ini merupakan program Kementerian Perhubungan guna memberikan kemudahan fasilitas penumpang dari berbagai kalangan. Kami harapkan supaya para pemudik, terutama yang mendapatkan tiket gratis, tentunya ini adalah suatu keberkahan juga di sekitar untuk mereka, dan tentunya mereka menjaga selama perjalanan mereka mudik, menjaga ketertiban. Kuota tahun ini 325, mudah-mudahan tahun depan bisa ditambahkan kuotanya. Kita sangat berharap Bapak Menteri bisa menambah kuota tahun depan lebih banyak. Salah seorang pemudik, Alif Fatur Rahman, mengaku senang setelah mendapat tiket gratis Lebaran dari pemerintah. Dirinya berharap pemerintah pusat akan menambah kuota tiket gratis Lebaran untuk masyarakat Bima pada tahun depan. Bagaimana perasaannya setelah mendapat tiket gratis dari pemerintah? Senang. Harapannya ke depan, ya semoga pemerintah mengadakan lagi program tiket gratis. Dari Bima, Edi Irawan, iNews melaporkan. Wisata river tubing di aliran irigasi di Desa Jenggala Tanjung, Lombok Utara, satu di antara spot wahana wisata baru diminati wisatawan. Di objek wisata ini pengunjung dapat menguji adrenalin, dan seperti apa keseruannya berikut liputannya. Pemuda di Desa Jenggala Tanjung, Lombok Utara menyulap aliran irigasi menjadi spot atau wahana bermain river tubing. Di objek wisata ini pengunjung dapat mengarungi aliran sungai dan irigasi dengan menggunakan ban dan berbagai perlengkapan safety lainnya mirip seperti arung jeram. Olahraga ini sangat cocok bagi pengunjung yang suka tantangan atau menguji adrenalin. Selain menikmati segarnya air sungai, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan yang sangat indah di sepanjang pinggir aliran sungai. Informasinya arus air untuk fun ride ini tidak ekstrim sehingga aman untuk anak-anak. Gimana keseruan tadi naik river tubingnya? Takut sih tapi asik gitu. Nah perginya ke sini sama siapa aja? Ini sama suami. Boleh dong diceritain dulu gimana tadi trek-treknya gitu. Ada yang jatuh sih tadi saat orang apa sih jatuh. alasannya ke sini Mbak? Asik sih, enak lihat orang. Berarti nyoba-nyoba aja? Iya, baru pertama kali juga saya. Durasi river tubing untuk fun ride adalah sekitar 10 hingga 15 menit dengan harga Rp15.000 per orang atau tergantung dari paket yang diambil. Nah, jadi mereka hadir di sini membawa program penguatan kapasitas yang jujur saja saya katakan awalnya kita tidak tahu persis apa kegiatan yang mereka bawa. Setelah kita mulai bertemu, berdiskusi, ternyata setelah kita sering ketemu, mereka ingin mengangkat desa ini menjadi desa wisata berbasis kearifan lokal. Di awal trip, pengunjung akan diarahkan untuk memakai vest pelampung, helm, beserta dekar, dan di-briefing petugas untuk keselamatan dan pengamanan saat river tubing. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Menikmati keindahan sungai dengan cara berbeda bisa dilakukan di wisata Lombok River Tubing di Desa Sintung, Lombok Tengah. Pengunjung diajak menyusupi sungai Kokok Babak yang deras menggunakan ban melihat air terjun dan menikmati beberapa spot jeram yang membuat adrenalin pengunjung terpacu. Menikmati keindahan aliran sungai menggunakan ban merupakan hal yang berbeda di wisata Lombok River Tubing, Desa Sintung, Kabupaten Lombok Tengah. Pengunjung diajak menyusuri sungai Kokok Babak. Wisata Lombok River Tubing tergolong cukup murah dengan biaya Rp150.000 per orang. Pengunjung akan didampingi guide profesional yang bertugas menjaga keamanan Anda. Pengunjung juga mendapatkan peralatan pengamanan maksimal seperti jaket pelampung, pengaman lutut, dan siku, serta helm. Sebelum melakukan aktivitas river tubing, pengunjung di-briefing terlebih dahulu terkait keselamatan agar aman menggunakan ban. Setelah itu, pengunjung diangkut menggunakan mobil bak terbuka menuju hulu sungai. Sepanjang perjalanan menuju hulu sungai, pengunjung disuguhkan dengan pemandangan hamparan persawahan nan hijau dan deretan rumah-rumah warga.
Jalur River Tubing yang dilalui pengunjung panjangnya 2,5 km atau 2-3 jam perjalanan menyusuri sungai. Sepanjang jalur, pengunjung dapat menikmati tepian tebing yang eksotik dan beberapa air terjun. Dengan aliran sungai yang cukup deras dan bebatuan, pengunjung akan melalui 8 spot jeram yang tergolong ekstrim. Bahkan beberapa titik jeram pengunjung merasakan jalur yang menurun tajam dengan arus yang deras yang membuat adrenalin Anda terpacu. Dijamin bagi para penggemar olahraga ekstrim akan terpuaskan dengan jalur sungai Koko Babak ini. Masya Allah seru banget, ada deg-degannya, ada takutnya, tapi senang banget, happy banget yang pastinya. Karena di sepanjang jalan kita disuguhi dengan view yang sangat-sangat wow, memukau. Ada tebing-tebing, ada air terjun, dan setiap spot memiliki tantangan-tantangan yang berbeda-beda. Keselamatan pengunjung jadi prioritas utama di wisata Lombok River Tubing. Ada lebih dari 8 guide profesional yang berjaga di setiap spot jeram untuk menjaga keamanan pengunjung. Bahkan bisa lebih tergantung dari jumlah peserta River Tubing. Di setiap titik itu nanti akan ada guide yang menjaga teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman nanti yang main, nggak usah takut untuk terbalik atau terjadi kecelakaan karena memang bisa dibilang sangat safety. Untuk kru sendiri itu tergantung dari tamu karena di sini kita minimal itu kita bisa main itu 4 orang. Itu nanti krunya kita ada 6 orang kru. Tapi kalau dia di atas 8 orang, 8, 9, 10 sampai 15 orang itu kru kita 8 sampai 10 orang. Pengelolaan wisata Lombok River Tubing di Desa Sintung ini berbasis swadaya masyarakat yang digalakan oleh pemuda-pemuda setempat, namun ke depan akan terus dikembangkan melalui pemberdayaan SDM oleh pemerintah Desa Sintung. Terkait dengan dukungan kami selaku pemerintah Desa Sintung atau pelayan masyarakat yang ada di Desa Sintung, kami tetap menggalakkan berbagai macam pelatihan-pelatihan atau peningkatan SDM yang ada di Desa Sintung, baik di situ untuk mengelola wisata sendiri, terus dari kulinernya atau UKM-UKM yang ada di Desa Sintung. Jadi kami mensupport lewat dana desa yang kami punya. Meski wisata Lombok River Tubing ini baru dibuka, namun sudah banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang datang mencoba sensasi dahsyatnya jeram sungai Koko Babak. Yuk buruan rasakan adrenalin Anda terpacu di wisata Lombok River Tubing. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.